Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada 7 golongan di mana pada hari kiamat itu nanti tidak ada pertolongan, tidak ada naungan selain pertolongan Allah, selain perlindungan Allah. 7 golongan itu diantaranya yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Sekarang ini mencari pemimpin yang adil itu susah. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Apalagi buat membimbing diri kita sendiri aja agak sulit ya, susah gitu. Apalagi membimbing orang banyak ya. Apalagi seorang presiden ya. Sekali ber-RT aja tanggung jawabnya besar banget itu ya. Itulah kalau bisa berlaku adil, bagus, cakep ya. Ya, yang pertama dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Imamun adil, pemimpin yang adil. Itu. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillah. Ya. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya. Pemuda yang rajin ibadah. Ya. Jadi kalau ada orang tua rajin ibadah ya wajar ya, udah tua mau ngapain lagi sih ya, udah bau tanah ya, masih mau bandel aja udah. Ya, jadi ada anak muda nih rajin ibadah, wah cakep, jarang-jarang ya. Nah, kalau ada anak muda yang rajin ibadah maka akan dinaungi pada hari kiamat nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dilindungi ya dinaungi pada hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut atau tergantung dengan masjid ya. Pengen dengar azan aja dah, pengen melangkahkan kakinya gitu. Padahal belum zuhur dia udah sampai ya. Padahal belum asar dia udah sampai. Nah, kalau ada yang kayak gini hatinya terpaut dengan masjid, maka pada hari kiamat nanti akan dilindungi, dinaungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulan ya, tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ya. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah ya taala, mereka berkumpul karena Allah dan mereka pun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 orang pemuda nih yang saling mencintai, sahabat ya. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah ya. Nah, kalau ada yang kayak gini ya, pertemanan yang kayak gini ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka 2 pemuda ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatun munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik ya, artinya melakukan perzinahan lah ya.
di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kemuliaan. Wanita itu cantik ya, laksana bidadari, udah gitu kaya ya, terhormat lagi ya, namun ia mampu mengucapkan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, kata sang pemuda itu. Nah, kalau di zaman sekarang nih, ada cewek nih cakep banget kayak bidadari, terus kaya, punya kemuliaan, kedudukan, godain kita. Kira-kira gimana nih? Kalau pemuda yang tadi ini, dia jawab, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Sedangkan kita, mampukah kita mengucapkan ini akhafullah, saya takut kepada Allah? Belum tentu. Paling, bahaya, kapan lagi, cakep lagi, sikat biar bersih ya. Itu kalau dia sanggup ya, menahan ya, birahinya, hawa nafsunya, maka dia akan dinaungi, dilindungi ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Itu yang kelima. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma yunfiku yaminuh ya. Yang keenam, seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan dengan tangan kanannya. Jadi tangan kanan bersedekah, tangan kirinya nggak lihat ya. Artinya dia nggak mau riak ya, disembunyikan setiap amalnya, dia nggak mau ngasih tahu ya. Kalau ada yang begitu ya, nyumbang banyak, dia nggak tahu, pokoknya urusan dia sama Allah aja udah, nggak pakai ngomong-ngomong ke orang lain, nggak pakai mau diumumin ya, gue nyumbang begini, gue nyumbang begitu, gue nyumbang begini, gue nyumbang begitu ya. Ngerinya dia takut riak gitu ya, nggak kuat. Kalau kuat sih nggak apa-apa deh ya, tapi jarang ya. Kalau ada yang mampu kayak gitu ya, maka dia akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, wa rajulun zakarallahu ghaliyan fafadat ainah ya. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata ya. Jadi seorang yang bangun malam ya, bukan kencing, bukan ya. Bangun malam, dia ambil wudhu, dia sholat, dan dengan habis sholat dia selalu mengingat dosa-dosanya yang dia lakukan ya, selama dia hidup atau selama dia berada di dunia ini ya. Tanpa terasa air matanya berjatuh, menetes, sedih dengan dosa-dosanya, takut, dengan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang semacam ini akan dilindungi, dinaungi, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari kiamat nanti matahari didekatkan, nah mereka semuanya berpeluh dengan keringat masing-masing ya, tergantung dosa apa yang mereka lakukan, sebanyak dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Semoga dari 7 golongan itu kita salah satu di antara. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.